Salam unity. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau pelikmat penelitian operasional yang bermateri desain radiation traffic. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Didin Supariumin dengan 12011190310 dari kelas TI 43 gabungan 5. Nah, di sini ada soalan, yaitu Mari baru saja didiagnosis menderita kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia memiliki tumor ganas besar di daerah kandung kemih. Mary adalah untuk menerima perawatan medis yang paling canggih, tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi yang luas. Terapi radiasi melibatkan penggunaan melewati radiasi pengion melalui tubuh pasien, merusak masalah kanker dan sehat. Setiap balok memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan di dekat titik keluar. Hamburan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung balok. Karena sel-sel tumor biasanya diselingi secara mikroskopis di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk memenuhi sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan kesehatan sel sehat. Nah, di sini tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi balok yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Selain desain perawatan telah dikembangkan itu diberikan dalam banyak angsuran tersebar dalam beberapa minggu untuk menggambarkan bagaimana teknik variabel buatan berkaitan dengan kendala fungsional dalam bentuk lebih besar dari, kita akan menggunakan model merancang terapi radiasi Mary. Nah, di sini ada data untuk desain terapi radiasi Mary. Nah, di sini ada 4 area, yaitu adalah healthy anatomy, yang kedua critical tissue, yang ketiga tumor region, yang keempat adalah center of tumor. Nah, di sini tuh ada 2 fraksi masuk dosis, yaitu adalah BIM 1 dan BIM 2. Nah, di mana BIM 1 itu adalah 0,4 untuk healthy anatomy dan BIM 2 0,5 untuk health anatomy dan BIM 1 0,3 untuk critical tissues dan yang di BIM 2 0,1 dan 0,5 di BIM 1 tumor regression dan tumor regression di BIM 2 adalah 0,5 juga. Nah, center of tumor di BIM 1 adalah 0,6 dan di BIM 0,4 di BIM 2. Di sini ada reaction on total average test and kilorat, yaitu adalah minimes untuk healthy anatomy dan lebih kecil dari 2,7 adalah critical tissue dan sama dengan 6 adalah tumor region dan lebih besar dari 6 adalah center of tumor. Nah, di sini pun adalah data-data dari tabel tersebut. Tabel-tabel tersebut dimasukkan ke formula linear programming. Nah, di sini adalah
Jadi di sini minimas Z sama dengan 0,41, 0,4 X1 plus 0,5 X2 dengan subjek 0,3 X1 plus 0,1 X2 lebih kecil dari 2,7. Kita bisa lihat di tabel tersebut, yaitu adalah pembatas kedua 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Nah, di sini ada juga pembatas ketiga 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih besar dari 6. Memiliki dua variabel, yaitu X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Nah, keputusan yang perlu dibuat adalah dosis radiasi di dua titik masuk. Oleh karena itu, dua variabel keputusan X1 dan X2 mewakili dosis dalam kilorat. Pada titik masuk, balok 1 dan balok 2 masing-masing. Nah, di sini adalah bentuk standarnya. Standar minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,X2 plus 0,X3 plus 0,X4 dengan pembatas pertama 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7. 3 X1 plus 3 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 plus 0,4 X2. Kenapa min? Karena dia lebih besar dari. Jadi minus X4 sama dengan 6. Ada 4 variabel, yaitu adalah X1, X2, X3, X4 lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita buat kanonik minimas, yang dimana pembatas 2 dan pembatas 3 itu adalah yang dimana pembatas 2 tidak memiliki, karena dia sama dengan kita untuk pembatas 3 mendapatkan X6 karena dia negatif. Nah, dari bentuk kanonik minimal Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,X2 0x3 plus 0x4 plus mx x5 mx6 dengan pembatas 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7. 3 X1 plus 3 X2 ditambah X5 sama dengan 6. 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 plus X6 sama dengan 6. Nah, di sini pada iterasi 1, nah kita masukkan data-data ini tersebut ke dalam bentuk tabel, yang dimana C kita masukkan dari bentuk kanoniknya, yaitu adalah 0,4, 0,5, 0, M, dan M. Dan kita jangan lupa masukin basisnya itu adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, kenapa CB-nya itu 0, M, dan M? Karena kita lihat dari pembatas. Nah, jangan lupa kita masukkan angka-angka pembatas di dalam tabel. Nah, ini sudah diketahui, yang di garis kuning adalah X1, kolom X1 dengan baris X6 yang memiliki rasio 3,33 dari 7 dibagi 0,3.
dan yang selanjutnya rasio 12 dari 6 dibagi 0,5. Dan cara baris Cherrow, dengan rumus 0,4 dikurang kurung buka 0, M, kurung buka kurung tutup dibagi dengan kolom 0,3, 0,5, 0,6. Habis itu kita dapat, hasilnya 4 minus 1,1 M. Nah, karena dia itu masih, masih bernilai negatif, belum belum optimal, jadi kita iterasi yang kedua. Nah, di sini kita ganti X1-nya, diganti X1 dengan baris X4, yang di mana hasilnya, kita dapat rasio 8 dari 4 dibagi 0,8, dan rasio 1,2 didapatkan dari 1 dibagi 0,83. Dan jangan lupa untuk baris yang X4, untuk baris C, itu didapatkan rumus dari 0 dikurang kurung buka 0, M di, 0,4 kurung tutup. Jangan lupa kolomnya, kita kalikan dengan baris, 0,5,0,8, min 1,67 didapatkan hasil 0,668 minus 0,83 M. Nah, di sini, kita bisa menyimpulkan yang di mana, X1 itu bernilai 12 didapatkan dari, eee, konstan 12 dan X2 sama dengan 0. Untuk Z, rumus Z itu kita dapat 4,8 dari rumus 0 dikali 3,4 ditambah 0 dikali 1,2 ditambah 0,4 dikali 12. Hasilnya Z sama dengan 4,8. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.